Kita akan memulai untuk training hari ini, teman-teman. Mungkin teman-teman udah dengar gitu kan ya dengan kalimat social selling. Wah, keren loh sekarang ada social selling gitu kan. Tapi aku di sini hanya ingin menjelaskan aja biar kita semuanya sama dan satu pengertian gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti Novi misalnya ke Papua gitu kan, mereka sudah mengerti gitu kan arti dari social selling ini apa dan apa sih tujuannya kita hari ini hadir untuk mengikuti ilmu training social selling. Paling enggak fokusnya hari ini adalah share ya teman-teman, sebar atau menyebarkan. Jadi gini teman-teman, ini adalah modul terbaru di mana kita mengupgrade ya teman-teman dari Oriflame Academy atau kita sebutnya Social Sarpio ya teman-teman. Ini adalah satu paket. Kalau teman-teman ingat dulu tugasnya konsultan itu kan show, invite, attend ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah mulai kekinian sih ya. Pokoknya kalau ikutin di Oriflame itu pokoknya selalu kekinian deh, selalu update gitu kan, nggak pernah ketinggalan apapun gitu. Nah, show invite attend itu teman-teman kita akan merubah dengan terminologi baru yaitu share, invite, engage. Oke teman-teman, benar banget ya. Jadi pokoknya sekarang kita sebutannya adalah show, invite, dan engage ya. Nah, teman-teman semuanya, jangan khawatir ya teman-teman dengan adanya bahasa yang kekinian gitu kan. Wah, social selling dipikirnya teman-teman takutnya berasumsi bahwa ini hanya khusus yang online aja nih, kayaknya bisnisnya online banget. Enggak. Social selling maksudnya itu adalah ya teman-teman, kita ini bisnis Oriflame adalah bisnis dengan manusia. Dan yang paling penting adalah kita gimana menciptakan hubungan itu ya teman-teman melalui interaksi, melalui cerita, seperti itu teman-teman. Jadi kita mengharapkan social selling ini kita adalah bersosialisasi. Bersosialisasi dengan siapa? Dengan siapapun, dimanapun, dan dengan apapun juga. Maksudnya adalah baik itu tatap muka secara langsung ya teman-teman secara offline ataupun secara online media sosial yang teman-teman gunakan saat ini. Tapi kuncinya adalah social selling itu adalah untuk menjalin atau menciptakan hubungan sosialisasi dengan siapapun teman-teman ya. Oke teman-teman, terus kalau misalnya kita mau ngomongin sebar karena kita adalah sekarang fokusnya share. Kalau dulu teman-teman fokus share itu adalah show itu pasti kirim hanya katalog. Ya kan teman-teman, kalau dulu tuh show invite gitu kan. Nah kalau share ini sekarang udah jadi satu bagian, satu paket. Bukan hanya kita mengirimkan katalog, memberikan katalog teman-teman, tapi kita juga menindaklanjuti dari katalog itu dan kita juga menceritakan kisah kita sendiri mengenai baik itu mengenai produk, baik itu mengenai bisnis, baik itu mengenai personal life kita sendiri. Itu kunci dari share teman-teman semuanya. Oke, yang tadi sudah Novi jelasin bahwa kita pertama ini adalah pengenalan mengenai social selling ya teman-teman. Ini teman-teman, kita yang tadi Novi bilang udah bilang kan bahwa hidup kita itu harus bersosialisasi ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin hidup bersosialisasi teman-teman, kok ini oke, ya. Berarti yang pertama yang tadi saling berbagi kisah dan pengalaman ya teman-teman semuanya. Terus yang kedua merekomendasikan hal-hal yang kita suka. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan yang bermakna. Tapi kuncinya adalah tetap kita bersosialisasi atau berhubungan dengan antar manusia ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, terus sudah gitu membangun hubungan itu intinya adalah peduli dengan sekitar ya teman-teman ya, atau menjadi teman yang baik seperti itu teman-teman. Terus kuncinya teman-teman jadi nggak perlu lagi pusing-pusing kalau misalnya
apakah harus saya beriklan Mbak dengan mempromosikan bisnis saya gitu. Nggak perlu teman-teman, yang paling penting adalah cerita mengenai kisahnya teman-teman, itu sudah masuk di dalam social selling teman-teman. Oke, kalau misalnya kita, ini ada survei teman-teman ya, di sini survei mengatakan bahwa social selling itu sekarang amat berguna. Kenapa? Karena saat ini 14% itu orang-orang itu sangat percaya pada iklan, teman-teman semuanya. Terus, kenapa 14% itu percaya pada iklan? Karena mereka biasanya hanya melihat, mendengar, dan membaca, ya kan? Misalnya produk apa gitu kan ya, itu ditulis gitu. Atau mungkin kita melihat iklan di TV ya teman-teman. Atau juga kita bisa melihat iklan mungkin di sosial media seperti itu. Terus percaya pada iklan tuh 14%, sedangkan kalau untuk 90%-nya itu adalah percaya pada rekomendasi. Kenapa percaya pada rekomendasi? Karena orang intinya pasti lebih percaya apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita sudah pernah menggunakan, contohnya karena kita ngomongin produk Oriflame, kita fokusnya produk Oriflame. Ya mereka orang-orang yang nggak tahu Oriflame, pada saat kita menceritakan kita sudah menggunakan produk Oriflame, itu mereka pasti dengar dan oh iya gue percaya dan gue lihat hasilnya gitu. Kalau misalnya nanti gue cerita mengenai skincare ya kan, dan terlihat hasilnya, oh dulu Novi tuh wajahnya buram ya misalnya seperti itu, tapi sekarang wow keren banget sekarang misalnya seperti itu teman-teman ya kan. Nah, kenapa? Karena aku menceritakan kisahku, kesuksesanku menggunakan produknya Oriflame. Itulah, makanya orang-orang di luar akhirnya percaya pada rekomendasi apa yang Novi sampaikan, apa yang Novi ceritakan, seperti itu. Orang lebih percaya pada pendapat dan rekomendasi pribadi, ya teman-teman. Itu adalah yang harus digarisbawahi kepada teman-teman semuanya. Siapapun, baik teman-teman ini baru join pun, juga harus lebih percaya bahwa apapun yang teman-teman sudah gunakan produk Oriflame apapun atau yang teman-teman sudah dapatkan, apakah itu mungkin tas dari Oriflame gitu kan, dan teman-teman cerita mengenai itu ke orang-orang, itu pasti mereka akan lebih percaya ya teman-teman seperti itu. Oke, terus proses social selling Oriflame yang tadi Novi bilang sudah sampaikan bahwa kita ada 3, sebarkan, ajak, dan berinteraksi. Tapi hari ini kita hanya ingin membahas untuk share atau sebarkan.